Halo Bapak Ibu Sekolah Nasional Insan Prima. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana kita akan mengatur ruangan di dalam Zoom Cloud Meetings. Dalam hal ini kita akan membuka ruang kelas untuk peserta atau anak-anak, dan kita juga akan mengatur bagaimana sih caranya kita mengatur lalu lintas orang yang bicara di dalam ruangan tersebut. Baiklah, pertama yang harus kita lakukan apabila kita ingin membuka ruang kelas adalah kita harus masuk ke aplikasi Zoom Cloud. Di sini di layar saya sudah terlihat ada aplikasi Zoom Cloud yang sudah saya download. Itu kita klik Zoom Cloud-nya. Nah, di sini saya langsung masuk ke dalam beranda dari Zoom Cloud dengan menu-menu yang ada new meeting, join, schedule, ada share screen. Jadi ini adalah pilihan menu-menu apabila kita ingin membuka ruang atau ingin ikut ruang kelas orang lain ikut meeting. Atau kita ingin menjadwalkan pembukaan ruang kelas kita bisa pakai schedule. Atau kita ingin share screen, itu adalah membagikan layar kita supaya bisa dilihat oleh para peserta di dalam ruangan. Baiklah, kali ini kita akan membuka ruang meeting yang baru untuk anak-anak. Jadi kita klik new meeting yang warnanya orange di ujung paling kiri, kita klik. Nah, di sini kita akan diperlihatkan video on, use personal meeting, start a meeting. Saya memilih video saya off karena di sini saya hanya ingin membagikan caranya, jadi saya off kan. Kalau Bapak Ibu besok di on kan ya, karena kan supaya anak-anak melihat tampilan kita. Nah, kali ini saya off kan. Oke, di sini ada use personal meeting ID. Ini artinya adalah kita akan membuka ruang kelas dengan menggunakan personal meeting ID kita. Dan hal ini bisa kita lakukan apabila kita sudah memiliki akun atau membuat akun di Zoom Cloud Meetings. Baiklah, saya akan mulai dengan start a meeting. Saya start a meeting. Zoom Cloud akan mulai membagikan layar dari tampilannya untuk di dalam ruangan kelas. Nah, di sini ada banyak menu-menu di bawah ya. Jadi menu Zoom Cloud ini ada di bawah, dan apabila kita membuka ruang, maka kita berperan sebagai host. Host adalah ya orang yang mengatur lalu lintas bicara di dalam ruang kelas. Nah, selain host, ada namanya pembicara atau narasumber. Dalam hal ini apabila kita sebagai guru adalah guru yang sedang mengajar. Dan yang ketiga adalah moderator, yaitu yang mengizinkan anak berbicara dan yang lainnya tetap untuk mendengarkan. Baiklah, mari kita lihat menu yang ada di bawah. Menu yang ada di bawah ini ada mute, ada start video, ada share, ada participant, dan ada more. Nah, terus apa sih kelebihan apabila kita membuka ruang kelas dan sebagai host? Baiklah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa menekan partisipan. Ada di menu nomor 4 dari kiri. Kita tekan partisipan. Di situ Bapak Ibu akan terlihat seluruh peserta rapat. Dan yang paling menarik adalah ketika kita sebagai host, di situ sudah tertulis ya di layar saya sebagai pembicara dan juga host. Itu kita bisa mematikan mikrofon. Bapak Ibu bisa lihat gambar mikrofon dengan warna hijau dan gambar video tampilan masing-masing partisipan itu dengan warna merah. Di sini mic saya, yaitu audio saya, terlihat menyala dengan warna hijau dan video saya terlihat mati dengan warna merah. Apabila nanti ruangan kelas ini dimasuki oleh seluruh siswa, maka host bisa mematikan mikrofon dari para siswa supaya ruang kelas bisa tenang dan guru bisa menjelaskan dengan lancar. Bapak Ibu tinggal tekan gambar mic ini. Di sini gambar mic ditekan. Maaf, ini karena saya host. Kalau itu misalnya kita mau mute all, di sini kita mute all, misalnya kita klik mute all, berarti semua akan di mute. Jadi semua peserta akan dibisukan. Mute itu artinya bisu ya. Jadi
Kalau unmute berarti nggak bisu gitu. Jadi kalau kita mau membisukan seluruh mikrofon dari peserta, kita pakai mute all. Oke, ini kita oke ya nanti ya kalau sudah ada pesertanya. Nah, selanjutnya kalau kita mau membuat seluruh peserta itu bisa berbicara, kita unmute all. Tapi kalau kita melihat sudah kita mute semua, ternyata ada satu peserta nih yang mic-nya menyala. Kita tinggal klik saja di gambar mikrofonnya itu sampai berubah warna jadi merah disilang. Seperti gambar video saya ini yang saya silang warna merah. Tinggal kita tekan mic-nya, maka berubah menjadi warna merah dan disilang, itu artinya mikrofonnya akan mati. Jadi begitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pesan kepada peserta sebagai host ataupun partisipan, sebenarnya bisa untuk mengirimkan pesan kepada peserta. Caranya Bapak Ibu lihat menu di bawah. Menu di bawah itu ada chat, invite, mute all, unmute all. Nah, untuk pesan itu kita pakai chat. Kita klik chat. Di sini kita akan melihat ada send to everyone. Ketika send to everyone, berarti pesan kita ini akan dikirimkan ke seluruh peserta rapat. Dikirimkan ke seluruh peserta. Misalnya saya tempelkan sebuah link. Link ini adalah link untuk undangan masuk line sebenarnya, yang tadi saya buat. Oke, mari kita send. Nah, misalnya ini kita anggap link daftar hadir ya. Kita anggap ini link daftar hadir. Para peserta akan menerima link tersebut untuk nanti bisa diklik dan dia langsung masuk ke dalam Google Form yang berisi tentang kehadiran siswa. Oke. Kalau Bapak Ibu hanya ingin mengirim pesan kepada satu atau dua peserta, Bapak Ibu klik everyone, di panah ini ada panah everyone. Bapak Ibu akan lihat di situ nanti ada banyak peserta dengan nama-namanya. Bapak Ibu tinggal klik namanya, maka Bapak Ibu akan mengirimkan pesan hanya kepada peserta dengan nama itu. Oke, kita kembali. Oke, selanjutnya adalah invite. Invite ini sebenarnya untuk mengundang. Mengundang siapa? Mengundang peserta dari luar ruang rapat untuk masuk ke dalam ruangan kita. Sehingga fungsi host itu sangat penting untuk membantu guru mengajar. Jadi guru tidak bisa berperan sebagai host sekaligus karena dia akan terganggu konsentrasinya. Jadi nanti yang berbicara satu, yang mengatur jalannya orang bicara, host, yang mengatur tombol-tombol menu dan sebagainya, tata kelasnya adalah host. Sehingga di dalam suatu pertemuan untuk ruang kelas diperlukan setidaknya 2 guru untuk melakukan tugasnya. Sebenarnya ada satu lagi yang bisa dilakukan, yaitu merekam kejadian atau seluruh peristiwa yang terjadi di dalam kelas ini. Itu bisa direkam seperti yang saya lakukan ini. Oke. Selanjutnya saya akan berbagi tentang bagaimana share screen. Share screen itu warnanya hijau, Bapak Ibu. Warnanya hijau, kita bisa tekan share screen ini untuk supaya apa? Supaya kita bisa berbagi layar kita kepada para peserta. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kita bisa membuka PowerPoint, kita bisa membuka YouTube, kita bisa membuka browser Google Chrome, dan kemudian apa yang kita buka itu disaksikan oleh seluruh peserta rapat di dalam virtual class ini. Jadi sangat mudah menggunakannya. Oke, nah, kita klik share. Di sini Bapak Ibu akan lihat kita mau share apa gitu misalnya ya. Kita mau share foto atau dokumen yang sudah kita siapkan, karena guru itu kan pasti sudah menyiapkan bahan ajar ya, dokumen-dokumen dan sebagainya, itu sudah kita beri folder-folder. Kita bisa akses Google Drive, kita bisa akses web URL. Di sini web URL itu misalnya kita mau akses YouTube, Bapak Ibu tinggal klik web URL. Oke. Atau Bapak Ibu ingin whiteboard, share whiteboard, misalnya kita mau menulis ya. Jadi kita misalnya share whiteboard. Ini whiteboard kita gitu kan. Bapak Ibu bisa menulis di sini. Oke, misalnya what do you do? What do you do? Sorry, tulisan saya nggak begitu bagus. Jadi emang kita harus agak sulit kalau menggunakan whiteboard. Ini lebih enak kalau kita bikin presentasi PowerPoint. Oke, what, agak sulit ya, maklum carinya. Jempol semua. Oke, what do you do? Oke, sebenarnya ini agak susah. Jadi Bapak Ibu kita bisa
benar-benar melakukan pembelajaran virtual dengan Zoom Cloud Meetings ini. Oke, saya close. Untuk ini saya stop share dan saya mau pengen ganti ke tempat yang lain ya. Kalau start video, sepertinya Bapak Ibu sudah tahu ya, start video itu fungsinya kan untuk menampilkan video kita sebagai pembicara. Dan mute ini kan yang sebelah kiri sendiri ini untuk membuat suara kita itu terdengar atau tidak. Mute itu artinya bisu. Jadi kalau kita tekan berarti kita suaranya bisu atau tidak terdengar. Tapi kalau unmute berarti kita suaranya terdengar. Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup untuk cara pengaturan ruang kelas di dalam Zoom Cloud Meeting. Selanjutnya, saya cukupkan sekian. Kita berbagi lagi untuk hal yang lain di lain kesempatan. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru Insan Prima. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengundang anggota ke grup lain yang kita buat